persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Saya percaya ada kasih Tuhan bagi setiap kita yang datang kepada Dia. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita siapkan hati, kita tundukkan kepala, kita akan mulai dengan berdoa. Mari kita naikkan doa kita. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah melihat. Kami sadar ya Tuhan Yesus, kami tidak bisa tanpa Engkau, kami tidak bisa menjalani hidup tanpa penyertaan-Mu Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Hidup kami, saat ini kami akan beribadah menyembah Engkau. Berkati ibadah kami ini, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Seperti saya haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan,
Mari dengan segenap hati nyanyikan dari awal. Sayang haus rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang, tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Mari kita mulai naikkan doa kita. Oh Yesus, sungguh hanya Engkau yang mengerti setiap isi hati kami, Yesus. Engkau tahu ya Bapa, kami tak bisa buat apa-apa tanpa Engkau ya Tuhan Yesus. Kami perlu penyertaan-Mu, kami butuh Engkau di setiap waktu ya Allah kami. Kami hanya ingin Engkau membimbing kami, menuntun setiap langkah kami. Bawa kami ya Tuhan Yesus, untuk lebih lagi tenggelam di dalam Engkau, dan Engkau di dalam kami Yesus. Biarlah kita tidak pernah terpisah ya Allah kami, untuk selama-lamanya selalu bersama dengan Engkau. Itulah kekuatan di hidup kami Yesus. Engkaulah sumber segalanya yang baik di dalam hidup kami. Mari sembah Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang
bagimu seluruh isi hatiku. Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, kami tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Selalu berada di dalam pelukan-Mu Yesus, tinggal dalam indahnya dekapan. Sama-sama katakan kasih-Mu. Mari bawa hati yang bersyukur, mari bawa jiwa yang bersuka, datang ke halaman-Nya dengan korban pujian bagi Dia selama-lamanya. Dia baik, bahwa selama-lamanya kasih setia-Nya. Mari bawa korban syukur-Mu, bawa korban pujian, sebab Dia yang layak terima semua hormat dan pujian. Terima segala syukur sembah Raja dan Tuhan atas segala bangsa. Oh, mulialah, besar dan ajaib, Dia yang perkasa, yang layak disembah. Oh, mulialah, Raja segala raja, Allah segala Allah. Yesus namanya. Terimalah korban syukur, biarlah berbau harum di hadapan-Mu Tuhan, berbau harum di hadapan-Mu Yesus. Yesus, kami menyembah. Engkau layak terima segala hormat. Mari lawat kami Yesus, mari jamah kami. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekasih
kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan Yesus, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu.
kekuatan-Mu. Kami butuh penghiburan. Kami butuh ya Tuhan iman-Mu ya Tuhan. Doa saudaraku doa. Roh Kudus lawat setiap kami. Jamah setiap kami. Penuhi tiap kami dengan urapan kasih-Mu ya Tuhan. Tolong Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sakit. Aku berdoa Tuhan, beri iman untuk disembuhkan. Beri iman untuk disembuhkan. Anak-anak sedang bergumul dengan keuangan mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka. Beri kami iman untuk percaya Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan Kau Allah yang mencukupi setiap kebutuhan hidup kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan terobosan terjadi. Tuhan kuatkan dan berikan penghiburan buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Jamah kami Tuhan, sentuh hati kami dengan kasih-Mu. Ajar kami mengenal kasih-Mu. Ajar kami Tuhan untuk bisa ya Tuhan berbuat kasih, berpikir kasih, berkata-kata ya Tuhan dengan kasih. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam tinggalkanku, setia menolong, berseru Tuhan, seru berharap, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selama. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Seluruh hidupku tak akan selamanya. Tuhan, kami rindu Tuhan, Engkau berikan kami kemampuan untuk bisa membangun otot iman kami, otot rohani kami, dengan menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Biar firman-Mu ini memberikan kekuatan buat setiap kami, menjadi nutrisi sehat buat rohani kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Puji Tuhan, kita rasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat. Nah, saya akan melanjutkan seri membangun manusia rohani. Hari ini saya berikan judul khotbah saya yaitu membangun otot rohani di balik perlengkapan senjata Allah. Ya,
Kita akan lihat dan kita akan belajar sama-sama. Saudara, kita buka Alkitab kita dari Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Kita akan baca sama-sama saudaraku. Ya, di sini ada satu pesan ya daripada Rasul Paulus, yaitu di sini katakan firman Tuhan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, ya, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Perjuangan itu pergumulan kita ya. Pergumulan kita, peperangan kita. Bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara perhatikan di ayat yang ke-10 saudaraku. Rasul Paulus dia tidak berkata berusahalah jadi kuat. Ayo usaha, kuat. Ayo kita kuat. Enggak gitu. Dia bilangnya apa saudaraku? Hendaklah kamu kuat di dalam, kata di dalamnya di garis bawahi. Ya, ini bukan mompa kekuatan otot, ya kan? Tapi ini tentang apa? Saudara dan saya terhubung dengan Tuhan. Dengan sumber kekuatan, sumber kuasa yang tidak terbatas. Katakan amin. Nah ini artinya kekuatannya seperti itu saudaraku. Ya, jadi kita akan belajar sini kenapa kok penting untuk kuat di dalam Tuhan. Kenapa kok penting? Nah Alkitab tadi jelaskan dalam Efesus 6 ayat 12. Kita punya musuh yang tidak kelihatan. Saudara ya. Seringkali kita kehabisan energi karena kita salah memukul, saya tulis. Kita marah sama pasangan kita. Kita kecewa dan benci sama atasan kita. Kita bertengkar dengan rekan kerja kita. Kita stres karena penyakit, karena ekonomi, karena keadaan. Kita tidak sedang melawan manusia, darah dan daging. Musuh kita apa saudara? Sistem kegelapan. Sistem kegelapan yang dengan menggunakan apa? Tipu muslihat. Musuh kita itu adalah yang gak kelihatan. Pakai caranya apa? Tipu muslihat. Bukan pakai kebenaran. Saudara Kristus, ya kan? Kita tidak akan pernah bisa memenangkan peperangan rohani. Ya, pergumulan kita dengan senjata jasmani. Senjata jasmani itu apa sih? Pakai kemarahan. Pakai kebencian, pakai dendam, pakai manipulasi. Ya, alasan-alasan yang dibungkus gitu loh saudaraku. Ya sebenarnya enggak gitu. Ya, gak bisa. Tetapi kita harus pakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Katakan amin. Nanti kita akan jelaskan di sini. Itu yang pertama, kenapa kita harus kuat? Karena musuh kita tidak kelihatan. Yang kedua adalah kenapa kita harus kuat? Karena musuh tuh mengincar titik lemah kita. Saat kita lemah. Makanya 1 Petrus 5 ayat 8 katakan apa? Sadarlah dan apa? Berjaga-jagalah lawan musuh iblis. Berjalan keliling sama seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi musuh tuh mengincar titik lemah kita. Atau kapan kita lemah? Singa tidak menyerang kawanan banteng ya yang sedang siaga. Tapi ya kan iblis pun tidak nyerang saat kita kuat saudaraku. Ya. Dia cari cara, dia cari waktu kapan kita lelah, kapan kita kosong, kapan kita lengah. Saudara. Jadi kalau diet rohani kita itu buruk, jarang doa, ngeluh terus, nggak bersyukur, ya kan, nggak memuji, nggak menyembah, nggak merenangkan kebenaran firman. Maksud saya gini, kalau kita nggak pernah latih otot iman kita, maka kita kan jadi sasaran empuk daripada siapa? Daripada iblis. Ya saudara, kita harus perhatikan ada satu kata Charles Spurgeon ya saudara, dia berkata begini, iblis itu tidak takut kepada orang Kristen yang sibuk, khususnya di organisasi. Sibuk apapun gitu saudaraku. Ya kan? Yang gak jelas gitu kan. Kelihatan kegiatan. Tapi dia gemeter. Lihat apa? Orang Kristen yang berlutut. Duduk di kaki Tuhan.
dan menjadi kuat di dalam Tuhan. Nah sekarang mungkin saudara berkata gini, Pak, tandanya saya kuat tuh gimana? Kekuatan dan kuasa, ya, itu diukur dari apa? Saudara tahu nggak dari apa? Dari kasih Kristus. Katakan kasih Kristus. Ya, coba cek. Jadi kekuatan seseorang kan, orang tuh kuat secara fisik lah ya. Orang bisa kelihatan kuat tuh kalau ada ototnya, betul dah. Tapi orang yang ada otot pun belum tentu dia bisa ngangkat. Saudara mungkin nonton video di media sosial ya. Ada seorang yang kata, aku ini dia badannya besar loh, ototnya gitu kan. Dia ngomong, ya kan, itu buat angkat-angkat sawit yang 65 kilo itu buat saya segini nih. Dia ngomong, mungkin saudara nonton itu. Saya dapat tuh kemarin tuh. Lalu ya dia ngomong gitu, dia pergi ke tempat kebun sawit, tempat orang ngangkatin sawit itu saudara ke truk. Saudara dia coba yang 65 kilo itu sawit pakai tusukan, dia mau angkat gak angkat-angkat. Terus dia usaha, badannya gede. Lalu saudara buru sawit, saudara tahu apa? Dia badannya gak sebesar daripada gak ada ototnya saudaraku, ya kan? Dia tinggal cuk, pak, plus. Saudaraku, kadang-kadang saudaraku, saya melihat apa? Ini perlu ada ototnya, bukan otot yang kelihatan sebenarnya. Otot yang kelihatan yang menunjukkan ada otot yang di dalam. Tapi yang paling penting adalah otot yang di dalam. Aksesoris di luar kita sebagai orang Kristen. Bajunya, jas, salib, ada kalung salibnya gede atau pakai itu. Itu iya Kristen, itu iya berotot istilahnya. Saudara, tetapi yang di dalam itu menentukan. Kalau suruh angkat saudara buah sawit, itu belum tentu kuat juga dia. Apa Pak? Pertanyaan gini, kita kuat tuh ya, apakah kita melatih otot rohani kita? Otot apa namanya? Otot pengampunan. Kalau udah level pengampunan pasti kan di bawah pengampunan apa? Pengertian lah. Ya dah, bisa mengertiin orang, bisa memaklumi orang, baru naiknya kepada pengampunan. Itu harus dilatih, kalau nggak dilatih ya nggak bisa. Saudaraku, yang kedua otot apa? Otot berkorban. Bukan ngorbanin orang, nyalain orang untuk membenarkan diri yang salah gitu loh. Membenarkan kesalahan kita. Latih berkorban. Katakan amin. Mungkin orang punya beban, orang punya salah. Saudara yang disalahin. Kalau kita punya otot untuk berkorban, kita bisa berkata ya. Kalau ini memang salib yang harus saya pikul. Saya akan pasang badan. Demi untuk apa? Demi kerajaan Allah. Ini harus dilatih di tiap hari ini. Jangan dikit-dikit. Bukan salah saya. Betul mungkin kadang-kadang bukan salah kita. Waktu kita diperlakukan tidak adil. Itu juga harus dilatih tuh. Untuk gak bales. Setuju gak? Ini penting saudara. Ini latihan ini yang kadang-kadang orang Kristen tuh gak pernah ngelatihin. Latihan tuh emang perlu disiplin. Kecil-kecilan aja dulu ngertiin orang. Caranya apa? Rem mulut lah, gak usah celak. Reaksi kalau orang ada salah dikit. Coba bisa gak disiplin kan gitu. Kita gak kayak ketawain. Cemooh. Ngerti gak saudaraku? Ngelirik dengan cara-cara yang. Nah, ini latihan otot iman, saudara. Terus otot penyangkalan diri. Ya, itu penyangkalan diri sudah tahu dah, ya kan? Itu bicara tentang itu kan. Nah, makanya saudaraku di dalam Markus 11 ayat 24-25 kalau kita baca, saudara, Yesus itu berkata begini, aku berkata kepadamu, ya, apa saja yang kamu minta dan doakan apa? Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Biasa, doa saudara, doa saya akan menjadi doa yang penuh dengan kuasa. Dia bilang gini, apa saja yang kamu minta, yang kamu doakan, percaya kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan. Di ayat selanjutnya ayat 25. Apa saudara masih ingat gak? Dan jika kamu berdiri untuk apa? Berdoa. Apa yang disuruh? Ampunilah dahulu sekiranya ada barang
sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni apa? Jadi kekuatan kita, saudara, itu dimulai dengan latihan otot apa? Pengampunan. Tanda saudara dan saya dikuasai oleh kasih Kristus adalah apa? Kita bisa berpikiran Kristus, pikiran kasih apa saudara? Kita bisa memikirkan, bisa mengerti indah, memaklumi itu pikiran. Kita bisa merasakan. Yang kedua apa saudaraku? Hati kita dikuasai oleh kasih, nggak ada kebencian. Yang ada apa? Lepaskan pengampunan. Ini otot ini yang namanya kuat. Makanya kan Paulus dia berkata gini. Efesus 3 ayat 18 sampai 20 kita baca sama-sama ya. Saudara, saya ingin saudara bisa masuk tiap hari kita baca ini nih. Karena namanya orang Kristen yang kuat adalah orang Kristen yang hidup dalam kasih. Maksudnya apa? Pikirannya dikuasai kasih. Selalu berpikir dengan pikiran kasih, itu kuat. Ya, hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan dan kemurahan hati. Kalau lihat orang, perkataannya, ada perkataan ini harus dilatih saudara. Saya tuh masih dalam latihan, belum sempurna. Tapi paling tidak kita udah tahu nih jalannya begini. Arahnya ke sini. Katakan amin. Ya, kita baca yuk sama-sama 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan apa? Jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Poinnya begini saudara. Saudara dan saya, ya kan, perhatikan sini, ya kan. Kita bisa punya kekuatan, kuasa mengaktifkan, kuasa kebangkitan. Ya, yang menyebabkan Allah bekerja jauh lebih banyak daripada yang kita pikirkan atau doakan. Jika saudara dan saya hidup dalam kasih. Kata kuncinya itu saja saudaraku. Ketika hadir yang namanya kemarahan, itu namanya topos. Kemarahan sampai kita dikuasai oleh kemarahan, kekecewaan berubah. Itu kita sedang memberikan kesempatan. Saudara, kesempatan itu dalam bahasa Yunani apa? Topos. Maksudnya apa topos? Kesempatan bagi iblis. Memberikan alas hak atas iblis untuk mengambil alih, bertata, mengambil tempat dalam hidup kita. Ketika tidak ada kasih, yang ada apa? Kebencian, kemarahan. Nah ini yang saya mungkin banyak orang Kristen nggak ngerti di sini saudara. Makanya apa yang dimaksud dengan kuat dalam Tuhan? Saya jelaskan di sini. Kuat dalam Tuhan bukan berarti berusaha lebih keras dengan apa? Kekuatan sendiri. Berpura-pura semuanya baik-baik saja. Oh gak ada masalah. Kuat dalam Tuhan artinya apa saudara? Menjadi saluran bagi kuasanya. Katakan amin. Kapan saudara rasa kuat dalam Tuhan? Pada waktu saudara dan saya masuk dalam hadir. Ketika kita berada dalam hadirat Tuhan yang begitu kuat. Saudara pasti kuat. Kenapa? Karena di hadirat itulah ada apa? Kita bisa rasakan apa? Kasih Tuhan. Bisa tiba-tiba nangis. Marah kita reda. Sedih kita reda. Kecewa kita reda. Takut kita hilang. Karena adakah? Kasih kehadiran kasih. Jadi kuat dalam Tuhan adalah orang-orang yang seperti apa saudara? Handphone yang selalu terhubung dengan apa? Sumber listrik. Karena secanggih apapun handphone, ya tidak akan ada gunanya kalau handphone itu nggak ada power atau baterainya apa? 0%. Betul nggak saudaraku? Kapan HP itu bisa berfungsi? Ketika HP itu tersambung dengan sumber listrik. Kita kuat dalam Tuhan. Saudara harus kuat dalam Tuhan. Artinya apa? Kita menjaga koneksi kita. Agar kita tetap selalu terhubung dengan siapa? Roh Kudus yang adalah sumber kuasa.
Katakan amin. Nah ini penting. Jadi saya ingin, kapan saudara tahu saudara lowbat? Kapan saya tahu saya lowbat? Ketika hilang sukacita. Yang di sini kayaknya lelah nih. Kok gak ada damai ya? Kok gak tenang ya? Yang ada tuh apa? Khawatir ya, cemas ya. Kok marah ya, takut ya. Nah, itu lowbat itu. Doa. Gak ada kuasa. Sampai kasih Tuhan menguasai kita. Kapan tanda kasih Tuhan menguasai kita? Kita ada damai sejahtera, ada sukacita, ada tenang. Ada tentram. Kapan itu kita bisa dapatin? Terhubung. Ya kan? Ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hati. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ayat nyanyian ini kata kita terhubung tuh karena apa? Firman-Mu berdaulat atas hidup kita. Bukan kehendak kita, bukan rencana kita, bukan perasaan kita yang berdaulat. Tetapi apa? Firman. Jadi saudara ngecasnya kapan? Iya doa itu hanya pengantar untuk buka pintu. Tapi saudara bisa kuat ketika saudara dapatkan firman itu. Saudara ngerti firman ini. Sudah dapat gak poin saudara? Saudara bisa makan firman itu jadi asupan. Ini jadi makanan. Bukan cuma sekedar mainan gitu loh. Oh tahu mainan pikiran pengetahuan gitu loh. Tapi masuk ke perut. Kan ada slogan ya, ada pepatah atau slogan daripada dunia fitness ya. Ada prinsip-prinsip. Dalam bahasa Inggris dikata apps. Apps saudara ya. Apps are made in the kitchen. Not just in the gym. Jadi rupanya saudara six pack itu. Maksudnya otot rangka. Itu dibentuk bukan cuma di gym, di tempat latihan. Tapi di mana? Di tempat diet, di dapur. Apa yang kita santap, kita nge-gym saudara. Sehari 8 jam. Tapi makannya gorengan. Makannya nasi, ya kan nasi karbo segala macam. Itu pasti tetap buncit lah perutnya itu. Nggak kebentuk otot abs-nya itu. Nggak ada kok, otot rangka itu nggak masuk. Nah, yang paling penting tuh harus dibangun otot apa saudara? Rangka sebenarnya. Otot rangka tuh nggak kelihatan. Saudara begini, saudara bangun terus otot rangka. Latihan, bukan cuma crunch gitu loh. Ya itu latihan. Kelihatannya tuh perut saudara buncit ya. Tapi yang di dalam tuh tetap udah terbentuk ototnya saudara. Ketika saudara hilangkan lemaknya, itu jadi. Tapi kalau orang gak pernah latihan otot rangka, seperti pemain sepeda, gak pernah apa segala macam. Dia kurus, tapi kosong aja itu perutnya. Lihat ada perut kosongan. Tapi kadang ada orang, dulu dia buncit tuh. Tapi karena dia gym, dia tetap buncit. Ketika dia mulai hilangkan lemaknya, apa yang terjadi saudaraku? Ototnya kelihatan. Dalam hidup kita seperti itu. Saudara sudah banyak baca firman, terhubung dengan firman, baca Alkitab. Itu saudara sangat cas. Ketika saudara mulai buang lemak-lemak ego, lemak-lemak kesombongan. Saudaraku, itu kelihatan kekuatannya. Saudara, katakan amin. Ini yang kita perlu. Tergantung dari makanan kita ini apa. Saudaraku, orang ke gereja, orang dengar firman belum tentu dia ngecas loh. Karena kekuatan itu bisa datang kalau firman itu udah jadi asupan, jadi makanan. Bukan jadi bahan permainan pikiran nih. Gini kok aku udah tahu gini, nanti ini. Nanti aku tunjukin pengertian aku dapat ini, ditunjukin ke orang. Bukan, firman itu harus dikunyah, dicerna. Supaya kita bisa lakukan untuk pribadi kita. Katakan amin. Itu yang pertama sih, itu yang buat. Jadi kekuatan kita untuk bertahan, ya,
bukan ditentukan saat badai itu tiba. Tetapi apa? Ditentukan oleh apa yang kita makan setiap hari sebelum badai itu datang. Jika pikiran kita penuh dengan berita negatif, saudara, kita akan jadi apa? Penakut dan lemah. Pokoknya saya tuh lihat ada banyak orang Kristen ya, kayaknya mengkoleksi saudara berita-berita yang negatif. Lalu dia punya koleksi ingatan-ingatan cerita-cerita yang negatif. Saya melihat orang itu gak akan pernah kuat. Kalau kesenggol, perang. Kesenggol, bacok pasti. Kalau ada apa-apa langsung panik. Itu pasti. Kenapa? Kesupannya banyak lemak. Saya ngerti, katakan amin. Kok tiap hari makan, kan ada tuh yang ada satu permainan apa yang orang tuh dibuat penelitian selama sebulan makan itu instant noodle ya. Makan itu instant noodle terus. Saudara, badannya gemuk tapi rusak di ginjal sama hatinya, levernya rusak saudaraku. Segala macam segitu. Dia kelihatannya gemuk tapi rusak yang di dalam. Saudaraku. Nah, kalau pikiran kita, jika piring pikiran kita penuh dengan apa? Kita baca firman kita kunyah. Kalau dengar khotbah, kita dengar dengan rileks. Kita mau catat, jadikan bahan doa. Itu tanpa saudara sadari. Kalau saudara ada apa-apa, kena apa-apa, saudara tenang. Jadi saya mau katakan begini saudara. Orang yang kuat sebenarnya secara rohani, ya kan? Dia tuh tenang saat ada tekanan. Dia bisa bersuka cita di tengah badai. Dan dia jadi orang yang pantang menyerah. Saya mau kasih tahu begini saudara. Kalau roh kita kuat, kalau roh kita sehat, maka seluruh aspek hidup kita akan mengikuti. Amin. Baik rohani, jasmani, hubungan kita dan keuangan kita. 3 Yohanes 1 ayat 2. Ini dasarnya saudara. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Saudaraku yang kekasih. Aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu apa? Baik-baik. Kalau jiwamu baik-baik, maka engkau akan baik-baik dan sehat-sehat dalam segala sesuatu. Yang di dalam dulu saudaraku itu kuat. Ya. Ini yang harus kita ini. Karena pertanyaan sekarang sebagai penutup begini saudaraku. Bagaimana caranya menjadi kuat di dalam Tuhan? Pertanyaan begitu. Saudara mau gak jadi kuat? Saya selalu mau minta kuat. Kita sudah tahu saudara. Kuat itu artinya apa? Hati kita, pikiran kita dikuasai oleh kasih. Kita gak mau izinkan dikuasai oleh ketakutan, kecemasan, kemarahan, kebencian. Itu lemah kita. Gak kuat itu. Ya, yang pertama adalah apa saudara? Mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, Efesus 6 ayat 11 dan 13 kita baca yuk. 1, 2, 3. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Perhatikan sekali lagi, saya mau katakan begini saudara. Kita tidak sedang melawan manusia atau darah dan daging. Musuh kita adalah apa? Sistem kegelapan. Yang menggunakan strateginya apa saudara? Senjatanya tipu muslihat. Dan sekali lagi saya mau katakan. Kita tidak akan pernah memenangkan peperangan rohani dengan memakai senjata apa? Jasmani. Apa senjata jasmani? Kemarahan kita, kebencian kita, dendam kita, atau tipu muslihat kita. Manipulasi kita. Tetapi kita harus menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, perhatikan di sini saudara. Rasul Paulus menekankan kata apa? Seluruh. Bukan sebagian. Katakan kepada saya seluruh saudara. Ya, banyak orang Kristen hanya memakai sebagian. Seperti pakai ketopong selamatan. Maksudnya begini. Yang penting kau masuk surga. Yang penting kau sudah Kristen.
Tetapi mereka tidak pakai ikat pinggang kebenaran. Apa ikat pinggang? Integritas. Kejujuran. Saudaraku, ini penting. Itu berantakan mereka. Yang penting aku selamat. Ini harus diperhatikan. Harus seluruhnya. Banyak yang cuma pegang pedang roh. Apa itu pegang roh? Hafal ayat, tahu firman. Tapi dia gak pakai perisai iman. Apa perisai iman? Ya memang firman itu sudah jadi asupan, udah jadi masuk saudara ke dalam darah. Masuk dalam lubuk hati. Menjadi apa saudara? Menjadi iman. Kalau kita nggak pakai perisai iman, saat masalah datang, langsung kita meragukan Tuhan. Itu yang buat kita nggak tenang. Tahu firman, tapi nggak pakai perisai iman. Jadi untuk kuat kita butuh apa saudara? Integritas, kebenaran, iman, firman secara bersamaan. Katakan amin saudara. Nah sekarang yang kedua ya saudara. Bagaimana caranya kita kuat? Pertama adalah kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata. Kedua apa? Perhatikan nutrisi. Mengkonsumsi nutrisi yang tepat. Jadi saudara ingat ya prinsip piring rohani kemarin kita sudah bahas. Kita adalah apa yang kita makan. Ya, you are what you eat. Jika kita isi pikiran kita selama 5 jam dengan berita negatif, hanya 5 menit doa, pasti saudara dan saya akan mengalami malnutrisi, lemah, saudaraku. Nah, sekali lagi saya kasih contoh tentang Daud, saudara ya. Walaupun dia badannya nggak sebesar Simpson, saya dapetin satu kayak khotbah gitu, saudara. Dia bilang gini, Saul itu siapa? Saul itu tingginya di atas rata-rata orang Jadi raksasanya Israel itu siapa? Saul sebenarnya. Raksasanya Filistin siapa? Goliat. Saudara ngerti? Harusnya yang lawan Goliat siapa? Saul. Dia cuman raksasa dalam bentuk tampilan badan. Tapi yang di dalamnya tuh kosong. Gak ada otot. Gak ada otot rohaninya. Daud tuh dikatakan kecil. Makanya bapaknya bikin ini gak mungkin jadi tentara. Badannya segini, kecil dia saudaraku. Tapi yang di dalamnya tuh gede. Saudaraku. Jadi pertanyaan kenapa kok Daud tidak takut? Karena selama di padang penggembalaan. Dia pakai itu. Untuk apa saudaraku? Dia kenyangkan manusia rohaninya dengan nutrisi yang tepat. Dia mengkoleksi ingatannya akan firman Tuhan. Dia koleksi segala kebaikan Tuhan dalam hidup dia. Sehingga ketika dia lihat Goliat menghina Allah, menghina bangsa Israel, Daud memiliki kekuatan dan kuasa untuk apa? Menaklukkan dia. Katakan amin. Kadang-kadang kebiasaan kecil yang sering kita lakukan di saat-saat kita sendiri dalam keheningan di mana orang tidak lihat. Itu manfaatnya besar ketika saudara punya kesempatan. Saudara pada waktu Tuhan untuk Tuhan mau promosi saudara. Itulah saatnya Tuhan akan berikan upah di hadapan orang. Jadi orang yang kenyang dengan firman. Orang yang kenyang dengan urapan. Dia tidak akan lapar akan pujian manusia. Atau takut sama ancaman dunia. Katakan amin. Itu yang udah. Yang pertama apa saudara untuk jadi kuat? Pakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Yang kedua apa saudara? Saudara mengkonsumsi makan firman. Saudaraku, doa pujian penyembahan itu adalah istilahnya apa? Yang membuat saudara tuh bisa punya rasa lapar. Bisa mengunyah firman. Bisa ngerti firman jadi terang. Kalau saudara doa, muji, nyembah. Masuk hadirat Tuhan. Setelah saudara dikuasai oleh hadirat Tuhan. Itu baca Alkitab itu. Makanya kenapa setiap ibadah raya. Ada pembukaan. Doa pembukaan. Ada pujian penyembahan. Saudara itu untuk supaya saudara pada waktu dengar khotbah. Khotbah itu bisa masuk. Saudara bisa jadi asupan makanan. Yang menguatkan manusia roh kita. Katakan amin saudaraku.
Ada banyak orang yang penting aku belum mau datang firman aja deh. Itu masih pujian katanya kan. Itu mindset yang harus dirubah. Ya, yang ketiga saudara apa? Kekuatan komunitas rohani. Saudara saya dapat ilustrasi saudaraku ya. Di California itu ada satu yang namanya taman saudara. Taman daripada bacanya tuh Sequoia. Jadi taman pohon-pohon Sequoia itu pohonnya tuh besar-besar, tingginya tuh sampai 90 meter saudara. Saudara tahu nggak? Akarnya itu nggak terlalu dalam sebenarnya, saudara. Akarnya tidak terlalu dalam ke bawah, tapi rahasia kekuatan pohon ini tetap tegak menghadapi badai selama ribuan tahun. Ini pohonnya tuh ribuan tahun saudara. Ya, adalah kenapa? Karena akarnya saling melilit dengan akar pohon Sequoia yang lainnya. Jadi satu pohon ngikat sama yang lain. Ini sebenarnya itu lambang. Taman ini saudara, itu di Fresno ya. Di Amerika, di California Selatan saudaraku. Ini tuh sering jadi ilustrasi tentang gereja, tentang komsel, tentang tentang komunitas rohani. Sesama orang Kristen yang ngerti katakan amin. Ya, menjadi kuat di dalam Tuhan. Bukan hanya tentang hubungan pribadi kita sama Tuhan. Tetapi tentang apa saudara? Saudara tertanam dalam satu gereja lokal. Saudara berada dalam komunitas orang percaya. Ketika saudara merasa lemah, saudara seiman yang lain, yang kuat dalam Tuhan, itu menopang saudara. Ketika saudara mulai menyimpang jalannya, saudara yang lain berdoa syafaat, menegur saudara. Mungkin sakit awalnya, tapi saudara akan kembali ke jalan yang kekal. Yang ngerti katakan amin saudara. Jadi jangan berperang sendirian. Saya mau kesimpulan, sadarilah. Dalam hidup kita, pikiran kita itu medan pertempuran. Medan peperangan rohani. Perjuangan kita bukan melawan siapa? Pasangan kita. Bos kita. Atau situasi ekonomi. Tapi peperangan kita adalah peperangan rohani. Katakan amin saudara. Saudara jangan pakai senjata jasmani. Ya, tapi pakai senjata rohani. Ubah diet saudara. Berhenti memberi makan ketakutan. Mulailah mengkonsumsi janji Tuhan. Yang buat saudara ada damai sejahtera dan sukacita. Ada ketenangan. Katakan amin saudaraku. Andalkan kuasa Tuhan. Andalkan kuasa Tuhan. Saudara bisa mengandalkan kuasa Tuhan kalau saudara ngerti. Engkau adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Ya. Dan orang-orang yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Berhenti berkata aku tidak sanggup, aku tidak bisa lagi. Aku udah gak kuat lagi. Ya silakan ngomong sama Tuhan seperti itu. Setelah itu lanjutkan dengan kata-kata Tuhan berikan saya kekuatan yang baru. Berikan aku sayap untuk aku bisa terbang tinggi. Tuhan tidak cari orang yang merasa dirinya hebat. Kalau tidak ada aku, jangan punya pikiran gitu ya saudara. Ini gak beres. Ibadah gak akan bisa bagus. Jangan punya pikiran seperti itu. Yang intinya gini saudara. Bahwa gereja itu sudah ada hampir 2000 tahun. Ya kan? Gereja itu udah ngalami yang namanya. Pemimpin-pemimpinnya, nabi-nabinya lah dibunuh. Rasul-rasulnya dibunuh. Gembala datang, gembalanya juga ada lalu meninggal dunia. Jemaat datang dan pergi. Dia pesannya gini saudaraku. Intinya gini. Gereja itu akan tetap ada. Sepanjang gereja itu. Di situ ada Roh Kudus. Jadi tanpa kita. Gereja itu tetap ada loh. Tanpa rasul. Tanpa hamba Tuhan yang hebat. Gereja itu tetap ada sampai hari ini. Kalau kita merasa. Ya kan. Kalau bukan karena kontribusi saya. Nanti. Gak mesti harus kita kok. Ini harus bertobat nih. Saya tuh bertobat itu. Tanpa saya pun gereja ini tetap ada. Yang penting ada Roh Kudus. Yang penting saya ajarin tinggalkan tentang andalkan Tuhan. Bukan andalkan manusia. Termasuk
pendeta saudara, enggak. Saya gak bisa buat apa-apa. Saya bukan roti hidup, hanya bagi roti. Milik daripada Tuhan. Itu yang paling penting saudaraku. Setuju? Katakan amin kalau setuju. Ya, ini yang harus kita tangkap ini. Ya sampai hari ini masih ada. Jangan pikir, ya kan? Jangan kita berpikir bahwa, ya kan? Ini semua karena kita. Tuhan gak cari orang sempurna kok. Tuhan cuma cari orang-orang yang jujur. Tuhan, aku mau dibentuk. Aku siap, aku tanpa Engkau. Ya kan? Yuk kita akan bangkit berdiri saudaraku, kita akan berdoa. Oh haleluya Yesus. Ku kan berdiri di tengah badai dalam yang Kau berikan sampai kapanpun ku tak bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Saya sering ngomong sama teman-teman ya, ingat loh, Tuhan gak cari orang yang merasa dirinya hebat. Sering saya ngomong, dia cari cuman orang yang bisa ngerti. Tanpa Tuhan aku gak bisa buat apa-apa. Hari ini biarkan Tuhan isi piring rohani kita, perkuat otot kita dengan firman Tuhan ini, amin. Yuk kita akan doa. Bapa, kami bersyukur untuk pesan firman-Mu. Kami ingin firman-firman ini Tuhan memberikan satu otot buat kami. Kami sudah ngerti ini. Kami ngerti Tuhan, kami butuh otot pengampunan. Otot ya Tuhan pengorbanan. Otot penyangkalan diri Tuhan. Kami butuh Tuhan, semua gereja ini butuh Tuhan. Hanya Tuhan andalan kami. Kami butuh Tuhan, kekuatan yang berasal dari Tuhan sendiri. Oleh karena itu ya Tuhan, kami ingin Tuhan berikan kami kekuatan, yaitu kasih-Mu, urapan kasih-Mu, supaya kami bisa berpikir dengan pikiran kasih. Kami bisa ya Tuhan punya hati yang dikuasai oleh kasih, sehingga perkataan yang keluar dari mulut kami adalah kasih Tuhan. Ya Tuhan, yang bisa menjamah setiap orang yang terluka, yang terhilang, mereka bisa datang lagi ke Tuhan. Kami tidak mau jadi batu sandungan ya Tuhan. Kami tidak mau jadi batu sandungan ya Tuhan. Kami rindu ya Bapa, kami rindu ya Tuhan. Biar Engkau pakai setiap kami di tahun amanat agung ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, ampuni dosa dan salah kami. Sebentar kami akan mau makan perjamuan kudus ya Tuhan. Biar Engkau sucikan, kuduskan setiap kami. Dalam nama Yesus. Mari angkat roti kita saudaraku. Kita bawa ke hadapan hadirat Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalamnya. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru. Yang dimeteraikan adalah darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Tuhan.
Bapakku mohon Tuhan berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu. Ya Tuhan, yang menabur benih ya Tuhan, bawa persembahan ini Tuhan, berkati mereka berlipat kali ganda. Jawab doa-doa kami ya Tuhan. Bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Biarlah ya Tuhan, kami akan mulai melatih otot iman kami Tuhan, dengan seluruh perlengkapan senjata Allah. Terima kasih Tuhan, yaitu otot pengampunan, otot pengorbanan, otot penyangkalan diri. Tuhan, oleh karena itu kami butuh, kuasai kami Tuhan dengan kasih-Mu ya Tuhan. Kasih yang melenyapkan ketakutan kami, kasih yang melenyapkan kebencian kami, kasih yang melenyapkan daripada kemarahan kami. Tuhan, tolong kami Tuhan, tolong kami untuk bisa menang atas peperangan pergumulan kami. Karena pergumulan kami bukan melawan darah dan daging, tapi melawan sistem daripada kegelapan ini. Aku minta bungkus kuasa darah-Mu anak-anak-Mu ini Tuhan. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai sudah datang menciptakan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara.